Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setan Engklek. Jadi pada video kita kali ini kita akan membahas. Yang pertama kita bahas tentang perawatan baby musang yang lahiran secara normal, teman-teman. Jadi si musang baby itu masih di dalam kandang dan masih dirawat sama indukannya, teman-teman. Jadi yang kita garis bawahi, yang kita simpulkan di sini, jadi teman-teman harus perhatikan pola makan dari induknya sendiri, teman-teman. Misalkan perawatan untuk usia 0 hari nih, teman-teman. Kalian pantau nih, teman-teman. Pantau bahwa musang induknya itu sering nyusuin enggak, ngerawat babynya enggak. Nah, setelah itu, teman-teman ke usia 2 hari, 3 hari, 4 hari, kalian harus benar-benar jaga pola makan induknya. Usahakan induknya itu dipus makannya. Kalau indukan musang lagi punya anak, lagi merawat anak, teman-teman bisa gunakan makanan. Yang pertama, protein tinggi. Yang kedua, kadar buah-buahan. Dan yang ketiga, jangan lupa susu ya, teman-teman. Ya, untuk pagi dulu, teman-teman, kita bahas untuk perawatannya pagi, bukan buat babynya ya, teman-teman, buat induknya. Tapi nanti baiknya ke baby. Jadi babynya itu akan lebih sehat, lebih lincah dan lebih profesional gitu. Posturnya ya Pak? Posturnya lebih profesional. Proporsional. Nah, itulah pokoknya, itulah teman-teman. Nah, di sini pagi kalian bisa ngasih makan lele atau enggak ayam rebus atau enggak cat food ya, teman-teman. Nah, kalau untuk siangnya kalian bisa pakai susu. Maaf nih, teman-teman, susunya itu yang non laktosa. Bisa pakai merek apa aja, yang penting itu non laktosa ya, teman-teman. Biar bisa induknya itu gemuk ya, teman-teman, dan anaknya pun bisa big, bisa besar-besar. Dan yang ketiga, teman-teman, yang ketiga itu sore ya, atau enggak malam. Malam itu bisa dikasih makan itu buah-buahan, teman-teman. Bisa pakai pepaya, bisa pakai pisang ya, teman-teman, gitu. Nah, teman-teman, di samping makanan yang harus diperhatikan, teman-teman, perawatan baby musang yang sedang diasuh sama induknya, kalian harus memperhatikan itu kandangnya, teman-teman. Nah, siapa tahu teman-teman di rumah itu kandangnya numpuk antara musang yang bawah, musang yang atas, musang yang samping, musang yang tengah, musang yang atas, gitulah, teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, karena takutnya si ekornya, Pak, atau enggak si kakinya baby musang itu ditarik sama kandangnya, digigit, Pak. Sehingga baby musang bisa mati. Oke, teman-teman, kondisi kandang juga perlu ya, Pak. Perlu diperhatikan. Gitu. Berarti di WA-in lagi ngapain, udah makan belum? Udahlah, pergilah sana lah. Kan diperhatiin katanya kan. Bapak pau sekali, pau. Bapak pau ini, teman-teman, nggak usah didengar. Nah, maksud saya gini loh, teman-teman. Diperhatikan itu dalam segi kebersihan, dalam segi kandang itu ditatanya di mana naruhnya ya, teman-teman. Yang terutama itu kalian bisa dibersihkannya tiap hari, teman-teman. Jangan sampai kotoran itu numpuk dan sehingga bau, bakteri datang, sehingga musang-musang kalian atau baby musang kalian bisa terserang penyakit gitu loh, Pak. Oh, jadi itu yang maksud diperhatiin itu. Iya, bukan di chat WA, Pak. Oke, pada dasarnya untuk kesimpulan di baby musang yang lahiran normal, itu yang kalian harus perhatikan itu, teman-teman, itu pola makan induknya. Kandang harus tempatinya di mana, harus benar-benar nyaman. Ketiga, kebersihan ya, teman-teman. Sudah, begitu aja udah cukup ya untuk proses perawatan baby yang lahiran secara normal gitu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini poin penting juga ya, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah harus memperhatikan perkembangan baby musangnya ya. Contoh, kadang kan ada yang nggak disusuin salah satunya. Nah, kalian harus bertindak tuh. Kenapa bisa nggak disusuin? Apakah ibunya nggak mau ngasuh? Kalian harus pisah. Ataukah ibunya itu terlalu banyak anak, jadi nggak diasuh gitu loh, teman-teman. Jadi perhatikan step by step. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari, pokoknya harus dipantau terus, teman-teman. Jangan sampai teman-teman di rumah itu
baby musangnya itu kalau nyaman-nyaman aja nih, kalau aman-aman aja di indukannya, buru-buru dicabut teman-teman, buru-buru kita cabut, takut ada kenapa-napa atau apa. Usahakan teman-teman jangan seperti itu, karena bagusnya itu baby musang dicabut sama induknya itu ada waktunya. Nanti kita jelaskan ya teman-teman, untuk ada waktunya itu berapa bulan, berapa minggu atau gimana nya teman-teman. Pokoknya intinya teman-teman perhatikan aja untuk baby musangnya itu kayak, maksudnya jadi perkembangannya nih teman-teman, dari sehari 2 hari. Kalau nggak ada perkembangan berarti ada tanda tanya, mungkin asinya dia itu nggak lancar gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita ke poin yang kedua nih teman-teman. Nah teman-teman, poin yang kedua ini sangatlah benar-benar teman-teman harus perhatikan nih, harus serius nih teman-teman, simak videonya nih, karena memang benar-benar teman-teman repot, sangat repotnya kalau kita prosesnya itu pas lahiran itu sesar. Pokoknya teman-teman nih di rumah nih, jangan skip, no skip, tonton sampai selesai. Oke, langsung aja nih, nggak usah lama-lama. Poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu adalah teman-teman, dikala teman-teman itu pas lahiran sesar, ini ya yang pertama nih teman-teman. Yang pertama harus diperhatikan itu teman-teman, dokter dulu ya, mencari dokter. Nah, udah teman-teman cari dokter buat sesarnya. Setelah sesar, teman-teman harus bener-bener ngurusnya nih, kayak udah dicabut dari induknya, dikeluarin dari perutnya, terus habis dikeluarin dari perutnya kita lap-lap pakai kain apa kering ya atau enggak tisu. Nah, habis itu saya pernah nih teman-teman, saya itu dipaksa buat biar dia nafas, karena air ketuban udah masuk semua nih teman-teman di mulutnya atau di rongga-rongga tenggorokan baby musang itu sendiri. Jadi saya itu sedot gitu tuh teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pengalaman saya sih seperti itu, rasanya agak asin teman-teman ya. Jadi poin yang paling penting teman-teman harus berani pas si dokter itu ngeluarin dari perutnya, teman-teman harus berani langsung dibersihkan si baby musangnya. Nah, untuk perawatan selanjutnya, ketika baby musang udah ada di rumah teman-teman mempersiapkan tempatnya dulu. Nah, tempatnya nih, kalau untuk tempat ya saya sarankan itu harus box ya teman-teman. Terus kasih kain kayak handuk atau kain-kain kering ya teman-teman. Terus di atasnya jangan lupa dikasih lampu penghangat teman-teman. Tapi perlu garis bawah nih teman, di garis bawahi teman-teman, lampunya itu jangan sampai langsung terkena si baby musangnya itu sendiri. Jadi lampunya sebaiknya teman-teman tutup pakai kain, jadi biar menghindari pas buka mata si baby musang itu katarak teman-teman, karena efek dari lampu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Setelah baby musang ditempatkan di tempat layak, waduh teman-teman harus nyepetin. Itu nyepetin ya teman-teman, itu sangatlah, bagi saya itu sangatlah memakan waktu. Kalau kita jalan-jalan harus dibawa kemana-mana, karena teman-teman harus diketahui nih ya, kalau misalkan hasil sesar itu 3 jam sekali. Usianya dari 0 hari sampai 1 minggu itu kita sepet 3 jam sekali. Setelah 1 minggu ke atas baru bisa melek, itu umur 10 hari. Itu bisa 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Itu baru bisa, karena daya tahan tubuhnya sudah sedikit kuat gitu loh teman-teman. Nah, setelah teman-teman rawat seperti itu, sepetin itu 3 jam sekali, usia 10 hari, baru teman-teman itu agak plong, karena cuma 4 kali, pagi, siang, sore, malam teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman itu pakai susu yang non laktosa, susu yang direkomendasikan buat baby musang. Nanti saya sarankan, pokoknya teman-teman ya, nanti bisa tanya di komentar atau enggak langsung WA yang ada di deskripsi. Nah, langsung WA ke saya, susu yang bagus itu apa ya teman-teman, karena di sini saya nyebutkan juga nggak enak ya teman-teman, karena nanti promosi atau beriklan ya teman-teman. Oke teman-teman, nah teman-teman nih, kita lanjut untuk proses habis susu nih ya. Susu yang bagus itu apa? Sekarang itu proses buat
cara perawatan sehari-harinya gitu loh. Perawatan sehari-hari teman-teman. Teman-teman hanya butuh waktu di pagi hari pas matahari benar-benar jam 8 lah sekiranya benar-benar bagus, itu dijemur ya teman-teman. Ya, dijemur. Jadi pengalaman saya dijemur itu bakal menambah daya tahan tubuh si baby musang sendiri, Pak. Karena ada kandungan vitamin D dari matahari. Bener. Emang iya, Pak? Ya iyalah, saya juga sekolah dulunya. Oh iya. Kalau TK-nya berapa tahun, Pak? Lulusnya pas-pasan sih Oh nilainya. iya. Jauh pula ya. Iyalah. Jadi ada Oke. vitamin D ya. Jadi makanya bisa buat memperkuat tulang. Berarti kalau misalkan emang musang baby itu harus dijemur itu sekitar berapa lama, Pak? Dan baiknya langsung di bawah matahari sorotan atau bisa di angin-angin gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk jemurnya itu kalau baby musang itu ngikutin umur ya teman-teman. Jadi baby musang itu 0 sampai dengan 7 hari atau sebisa melek. Bisa melek itu sekitar 10 harian, Pak. Nah, untuk bisa melek sekitar 0 hari sampai 10 hari ya teman-teman, kita bahas itu cukup dengan 10 menit aja. Jadi jangan lama-lama gitu loh. Tapi dengan kondisi mataharinya itu masih nggak panas teman-teman. Bener Pak, yang panas itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Oh, jadi yang nggak terlalu panas, masih hangat lah gitu Masih hangat. Nah teman-teman, perawatan selanjutnya itu nggak kalah penting teman-teman buat teman-teman di rumah. Jadi kalau musang baby yang masih umur baby 1 sampai 1 minggu atau 1 sampai 10 hari atau selanjutnya teman-teman, jangan lupa kebersihan kandang dan sering dilap ya teman-teman untuk badannya. Jadi bisa pakai tisu basah, bisa pakai lap basah, itu bebas teman-teman. Usahakan kandang steril, badan itu steril, jadi musang baby kalian itu bisa sehat dan benar-benar tumbuh sehat sempurna teman-teman. Nah sekarang saya mau cerita nih teman-teman. Nah cerita saya kemarin itu bukan sesar lah, malahan anaknya Bonbon nih teman-teman. Anaknya Bonbon itu kebetulan pas lahiran itu langsung saya pisah karena ada hal yang benar-benar harus dipisah dari induknya. Karena musang betina saya itu yang kemarin lahiran anaknya Bonbon itu makan yang dua anaknya itu, karena yang 2 anaknya itu ada di video sebelumnya ya teman-teman. Yang 2 anaknya itu karena cacat. Nah, saya kenapa ambil? Takutnya teman-teman, takutnya itu si musang betina saya itu malah makan juga yang anaknya yang normal ini. Nah, ini saya cerita teman-teman. Yang pertama, saya ngurus itu dari awal kali dia lahiran, langsung saya kasih susu, sepetin. Nah, kebetulan saya itu kemarin itu sibuk nih, bolak-balik aja, ada kontes reptil juga, ada kontes reptil. Saya bawa-bawa ke mall teman-teman, karena takutnya nggak kuat teman-teman, karena 3 jam sekali sih, jadi saya kemana-mana bawa gitu loh. Jadi teman-teman, pas kemarin juga saya itu di mall ada kontes reptil dan saya belanja seserahan buat saya nikah. Widih, laku lu. Alhamdulillah Pak. Oh iya, Tapi hanya sekedar rencana dulu Pak. rencana dulu. Iya. Kalau batal lu ngamuk lu. Jangan. Doakan teman-teman biar jadi. Iyalah. Nah jadi gini teman-teman, kemarin saya nih ya cari sesuatu nih, cari yang namanya itu seserahan atau perlengkapan buat nikah. Saya bawa-bawa teman-teman, di mall saya nyepetin. Loh, asli lu? Serius Dibawa? Pak, nanti Dibawa? ada videonya. Dibawa? Iya dibawa. Kalau saya jadi dia, saya nggak mau. Tapi karena bapak udah sayang siapa ya? Iya karena ya emang beda risikonya. juga saya beda. Hebat Ya, nih Mas Kumis, iya. hebat. Dibawa. Resiko peternak atau resiko breeder musang harus siap nggak siap ya seperti itu. Yang penting kita totalitas untuk terjunnya ya Pak. Jadi teman-teman di rumah nih, saya dibawa kemana-mana, ke mall saya bawa, saya sepetin juga, ke toko saya bawa, saya sepetin juga, ke mana ya, ke kelurahan saya bawa, ke sepetin juga, ke pasar saya bawa, disepetin juga. Pokoknya serba dibawa Pak, karena 3 jam sekali gitu. Ya sih teman-teman, soalnya kasihannya itu kan juga nyawa makhluk hidup ya, itu harus benar-benar diselamatkan kalau emang kita masih bisa. Cuman ini butuh keterampilan khusus ya Mas Kumis ya bagi yang ini. Jadi buat teman-teman di rumah jangan menyepelekan para breeder di sini. Bahwasanya breeder itu selalu enak, padahal mah nggak selalu gitu ya Mas Kumis ya. Itu pasti ada perjuangannya, entah itu ngurus baby yang prematur mungkin ya, lahirnya yang duluan,
atau bisa jadi yang tadi yang karena pasca sesar, atau mungkin karena ada rejekan dari induknya. Nah itu harus bener-bener ditelatenin. Jadi kembali lagi ke prinsip awal ya, harus tekun sama ulet. Nah sama itu sabar Pak. sama sabar. Nah itu yang paling penting, sabar. Nah teman-teman, selain saya bawa-bawa ke mall kemarin itu pas babynya anaknya Bonbon, ya teman-teman, saya juga sering bangun malam teman-teman, jam 3 pagi, jam 12 malam, saya rela bangun karena udah ngerengek, saya sepetin sampai si musang itu tidur di samping saya teman-teman. Nah tidur di samping saya, kalau dia ngerengek saya sepetin lagi. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, sekarang itu udah tumbuh dewasa dan usianya itu sekitar 15 hari teman-teman, kurang lebihnya segitu teman-teman. Dan sekarang udah bisa ngerangkak, udah bisa ya lumayan lah dengan usaha kita. Semoga anaknya Bonbon ini bisa selamat dan tumbuh besar. Saya minta doanya buat teman-teman di rumah, khusus buat subscriber Ehsan Exotic Pet, doain semoga anaknya Bonbon itu selamat sampai dewasa. Nah teman-teman, di sini saya membahas poin-poin pentingnya aja teman-teman. Kalau untuk masalah nanti ada teman-teman sesar atau apa, nanti kita khusus buatkan videonya ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah nih, buatkan secara detail cara ngeracik susunya segimana, takaran airnya gimana, susunya apa. Dan paling penting teman-teman, kita itu benar-benar rinci dari 0 hari sampai ke siap adopsi ya teman-teman, untuk musang yang disesar teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa nih teman-teman, saksikan terus video kita, pokoknya saksikan. Betul, oke teman-teman, aduh saya juga bingung ini saya mau nyimpulinnya gimana, karena panjang banget nih durasi videonya. Mungkin lah teman-teman sendiri deh saya kerjain sekarang ya, tolong tonton deh sampai habis dari awal sampai akhir untuk episode kali ini, karena saya nggak mau nyimpulin, pusing banyak banget ya. Yang cuma saya tangkap itu cuma 3: sabar, tekun, ulet, udah itu doang. Nanti besok kita akan bahas episode tidak kalah penting. Ini adalah episode hampir pamungkas ya Pak ya. Bahwasanya episode kali ini adalah usia berapa ketika itu akan dilepas, siap adopsi kan? Iya udah siap adopsi atau siap dilepas ya. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya biar ketika kita upload kalian sudah ada notifikasinya. Kalian lagi pulang kerja tonton, lagi mau tidur tonton, ya kan? Banyak loh informasi yang akan didapatkan di teman-teman di sini. Oke, sekian dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari, salam silaturahmi, dan salam satu hobi.